Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan bahagia. Nah, alhamdulillahirabbil alamin ya anak-anak, kali ini kita ketemu lagi dengan Bu Dina dan Bu Naili di Bu sini. Naili. Nah, pada pertemuan kali ini masih di tema 7 ya Bu Ya. Naili? Tapi subtema 3, Iya. pembelajaran 1. Oke, nah sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya anak-anak ya. Mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita mulai anak-anak, disiapkan dulu bukunya ya. Silahkan dibuka halaman 116. Nah, di sini yang kita bahas Bu Naili tentang perkembangan teknologi komunikasi. Nah, di halaman 116 itu ada teks bacaan. Nah, kita akan baca nggih. Monggo Bu Naili bisa dibacakan teks bacaannya. Yuk kita baca. Iya. Perkembangan teknologi komunikasi. Manusia adalah makhluk sosial. Artinya, setiap orang memerlukan orang lain. Satu orang berhubungan dengan orang lain. Manusia melakukan komunikasi saat bersama-sama. Saat berkomunikasi, kita dapat menyampaikan apa yang diinginkan. Saat berkomunikasi, kita dapat menyampaikan apa yang kita pikirkan. Dahulu, ruang komunikasi manusia amat terbatas. Bersyukurlah teknologi komunikasi makin berkembang. Kini, kita dapat berkomunikasi dengan siapa saja dan di mana saja. Mari kita pelajari perkembangan teknologi komunikasi agar hidup makin berarti. Nah, itu ya anak-anak, teks bacaannya berisi tentang perkembangan teknologi komunikasi. Nah, pada zaman dulu Bu Naili, kita berkomunikasi itu tidak seperti zaman sekarang. Zaman sekarang ini kan mudah sekali ya, kita berkomunikasi lewat alat-alat elektronik. Nah, kalau zaman dulu itu masih melalui surat Bu Naili. Nah, ada juga pakai alat-alat tradisional kentongan. Nah, tidak seperti sekarang ya Bu Naili, lebih mudah. Bahkan kita berkomunikasi di tempat yang jauh pun bisa lihat wajahnya. Nah, ya pakai video call. Nah, kalau zaman dulu Bu Naili SMA sudah ada belum? Zaman Bu Naili kuliah belum ada ya. Nah, pakai alat komunikasi anak-anak, pakai HP, tapi belum ada yang namanya video call ya Bu Naili, hanya telepon saja. Kita bisa bersama-sama teman juga ya. Iya, lebih memudahkan. Makanya kita harus mempelajari teknologi komunikasi supaya hidup lebih berarti. Maksudnya kita harus lebih banyak bersyukur ya. Sekarang lebih dipermudah untuk berkomunikasi. Tidak ada jarak lagi. Ya, itu nggih. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjut di halaman 118. Nah, kita bahas tentang sejarah komunikasi Bu Naili. Ada urutannya ternyata. Nah, ini Bu Naili mau membacakan lagi. Mari Bu Naili silakan. Sejarah komunikasi. Iya. Komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Iya. Pada awalnya, komunikasi dilakukan secara tatap muka dan pesan disampaikan secara lisan. Iya. Namun, kebutuhan untuk menyampaikan informasi secara tidak langsung juga sangat diperlukan, sehingga ilmu tentang komunikasi semakin berkembang. Nah, itu paragraf pertama ya anak-anak. Sekarang gantian, Bu Dina mau bacain yang paragraf yang kedua. Nah, ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Suku Indian menggunakan asap sebagai tanda pesan. Di Indonesia dikenal dengan adanya kentungan. Kentungan digunakan untuk penyampaian tanda bahaya dari warga. Selain kentungan, gong dapat menjadi pilihan sebagai penyampaian pesan. Nah, lanjut di paragraf yang ketiga. Salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Sebelum adanya kertas, surat ditulis di atas daun lontar. Pada saat mesin cetak telah diciptakan, alat komunikasi berkembang melalui surat kabar atau koran. Setelah surat kabar,
media komunikasi seperti radio dan televisi mulai berkembang, saat ini ada jaringan internet. Ya, manusia dapat bertukar informasi melalui surat elektronik. Manusia dapat juga bertukar informasi melalui berbagai jejaring sosial. Jejaring sosial dapat menghubungkan ke belahan dunia manapun. Nah, itu ya, berisi tentang teks bacaan, berisi tentang sejarah dari komunikasi yang awalnya hanya disampaikan secara lisan saja, Bu, ya. Lalu mulai menyampaikan ke tempat yang jauh, iya, menggunakan apa namanya? Tanda pesan. Kalau di Indonesia tadi pakai kentongan tadi. Nah, kalau di Indiana tadi pakai apa? Asap. Iya, pakai asap. Nah, lalu mulai berkembang dengan surat ya, Bu ya. Setelah awalnya surat pun dari daun lontar. Nah, nanti setelah tercipta mesin cetak kertas, nah surat ada lewat kertas atau surat kabar. Nah, koran, media. Nah, setelah itu baru mulai ada internet. Nah, memudahkan anak-anak belajar juga. Seperti sekarang ini ya Bu Naili ya, kita juga memanfaatkan teknologi dari internet, belajar daring ya, lewat jarak jauh gitu ya, memudahkan manusia memperoleh informasi dan berkomunikasi. Itu ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita lanjut di halaman 119 anak-anak. Di halaman 119 di situ kita mencari kalimat pokok Bu Naili ya. Mencari kalimat pokok seperti sudah disampaikan pada subtema sebelumnya, Bu, bahwa mencari kalimat utama atau kalimat pokok di kelas 3 itu adalah kalimat yang pertama. Nah, kalimat pertama kalian garis bawahi, lalu kalian tulis di halaman 119 di bawah tulisan paragraf yang 1. Nah, nanti paragraf 1 kita kasih contoh ya Bu Naili ya. Paragraf 1 itu berarti isinya, kita ke halaman 118 dulu kita lihat ya. Nah, kita cari kalimat pokok dari paragraf 1. Dari kalimat yang pertama berarti komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Nah, itu merupakan kalimat pokok dari paragraf yang pertama. Itu ya, silahkan kalian tuliskan di situ ya anak-anak. Nanti di paragraf kedua, ketiga, keempat kalian cari sendiri ya. Kalian cari apa namanya kalimat pokoknya, kalian tuliskan di halaman 119. Mudah ya anak-anak ya. Kemarin juga sudah dikerjakan Bu Naili beberapa soal modelnya seperti ini. Nah, ini adalah materi di bahasa Indonesia ya. Kita mencari kalimat pokok dari sebuah paragraf. Nah, setelah itu Bu Naili, setelah mencari kalimat pokok, kita mencari apa Bu Naili? Ada tugas di bawahnya itu? Ide pokok suatu bacaan itu dapat ditemukan kan tadi dengan dengan kita sudah membaca dari paragraf teks bacaan ya. Setiap paragraf kita sudah menemukan kalimat utamanya. Nah, lalu kalimat utamanya disalin ya anak-anak. Kemudian kita mengumpulkan. Dikumpulkan jadi satu, digabungkan menjadi satu. Dari kalimat utama dari paragraf 1 sampai 4 digabungkan menjadi satu. Itu menjadi sebuah ide pokok atau gagasan utama dari sebuah bacaan. Paham ya anak-anak ya? Ini mudah sekali. Nah, sekarang kita lanjut Bu Naili di halaman 120. Nah di halaman 120 ini ada apa Bu Naili? Coba. Itu ada tuliskan kembali kata-kata yang digaris bawah. Oh, ternyata tadi di teks bacaan itu. Teks bacaan halaman 118 ada yang digaris bawah. Oh iya, coba kita lihat kembali ke halaman 118. Ayo kita cari ya Bu Naili kata-kata yang digaris bawah ini. Coba dibantu Bu Naili nih, kita cari nih kira-kira kata pertama. Paragraf pertama. Ada kata apa? Ada kata-kata gagasan. Iya, gagasan itu digaris bawahi. Apalagi? Kemudian pesan. Terus? Lisan. Iya, betul. Informasi. Nah, itu di paragraf pertama ya. Lanjut di paragraf kedua ada kata apa? Di paragraf kedua kita lihat ada kentungan. Oh iya, gantungan. Lalu di paragraf yang ketiga ada penyampaian. Oke. Ada surat. Oke.
koran, iya, media. iya, itu di paragraf ketiga. Lah di paragraf yang terakhir nih. Yang keempat nih ada internet. Iya, betul. Nah, di situ berarti kalau dihitung ada 10 Bu Naili. Oh, iya, ada 10 kata yang digaris bawahi. Nah, kata-kata yang tadi ditulis ya, pada halaman 120 ya, di halaman 120 itu ditulis di situ. Nah, setelah itu ngapain Bu Naili setelah ditulis? Setelah itu cari arti kata itu. Nah, arti kata. Bagaimana bicara mencari? Nah, sekarang kita mau memperlihatkan atau menyampaikan tutorial atau cara mencari arti kata secara online dari KBBI online. Nah, nanti pada paragraf pertama ada kata-kata gagasan. Iya, betul. Coba Nah, kita cari ya. Nah, caranya yang pertama anak-anak ya, kita buka dulu Google-nya ya, Google-nya kita buka dulu. Kita buka dulu Google-nya ya. Lalu ketikkan KBBI daring. Nah, diketikkan KBBI daring. Nah, lalu di enter atau diklik. Nah, setelah itu diklik ya, itu ya ada KBBI daring pencarian, silakan diklik. Iya. Nah, setelah ada tulisan selamat datang di KBBI daring, anak-anak bisa menuliskan kata yang akan dicari artinya. Nah, kita ambil kata yang tadi di teks bacaan ya, kata yang pertama tadi di paragraf yang pertama ada gagasan ya Bu Naili. Ya, ada gagasan. Kita tuliskan gagasan. Nah, lalu kita klik tombol loop itu ya Pak ya, ya Bu ya. Pencarian, klik pencarian, lalu akan muncul artinya di bawahnya. Nah, ternyata arti gagasan itu adalah ide. Nah, nanti kalau sudah ketemu artinya, kamu tuliskan di dalam buku paket tadi. Itu ya. Mudah bukan anak-anak? Ya. Sekarang kita coba lagi Bu Naili. Coba Bu Naili yang kata yang kedua Bu Naili. Yang kedua. Iya, kata yang kedua sekarang. Pesan. Jangan lupa dihapus dulu. Oh, ya, iya, dihapus dulu. Kata gagasan tadi dihapus dulu. Iya, terus pesan. Pesan. Oke. Kemudian kita cari pencarian, klik. Oke. Nah, di situ di bawahnya ada arti. Ada arti pesan itu. Iya, ternyata artinya ada beberapa ya, berapa ya? Iya, ada apa saja itu? Ada perintah. Iya, lalu perkataan. Iya, permintaan dan amanat. Nah, jadi iya, jadi mungkin nanti tergantung dari kalimatnya. Nah, tergantung dari kalimatnya. Kita beri contoh ya Bu Naili ya. Kita beri contoh yuk. Nah, setelah kita mengartikan tadi melalui KBBI online, nah anak-anak di sini diminta untuk membuat kalimat dari kata-kata yang tadi digaris bawahi. Nah, Bu Dina yang gagasan, coba buat kalimatnya. Sekarang Bu Dina berikan contoh ya, kalau dengan kata gagasan itu kalimatnya bagaimana? Contohnya gimana ya? Coba mikir dulu sebentar. Oke. Nah, saat bertanding sepak bola, Andi memberi gagasan yang bagus untuk memenangkan pertandingan. Nah, jadi dalam satu kalimat itu ada kata gagasan, ada kata yang diinginkan oleh soal tadi atau yang digarisbawahi maksudnya. Iya. Itu nggak? Nah, itu dari kata yang pertama, kata gagasan. Lalu ada kata yang kedua Bu tadi, kata pesan. Iya. Bu Naili coba berikan contoh kalimatnya. Oh iya. Nah, apa? Harry menerima pesan dari ibu. Hari ini harus menyelesaikan tugas. Nah, kalian sudah menyelesaikan tugas apa belum? Nah, itu ya, pesan dari ibu itu artinya amanat ya yang harus dilakukan, itu nggih. Nah, nanti ada selanjutnya ada kata lisan, informasi kentongan, penyampaian surat, koran, media dan internet. Nah, seperti tadi petunjuk yang Bu Dina dan Bu Naili sampaikan, anak-anak mencari ya artinya di KBBI daring tadi, lalu membuat kalimatnya. Itu nggih, bisa meminta bantuan orang tua atau boleh tanya ke Bapak Ibu guru ya, tanya ke Bu Naili boleh. Itu nggih.
Nah, mudah bukan anak-anak ya? Nah, Bisa ya. iya, insya Allah bisa. Nah, sekarang kita lanjut ke halaman 121. Nah, di situ ada apa itu Bu Naili? Di halaman 121 itu ada kartu ucapan. Oh iya. Kartu ucapan itu kartu Ternyata ucapan. Terima Siti mendapat kartu ucapan. Dari mana itu, Bu? dari toko majalah yang pernah Siti pesan. Oh, berarti Siti pernah membeli sesuatu di toko majalah itu, ya. Iya. Lalu diberi ucapan terima kasih, itu ya. Itu contohnya. Nah, itu anak-anak coba diamati hiasannya ya. Di situ ada apa? Ada bagian-bagiannya, Bu. Kalau kartu ucapan itu, ya ada alamatnya. Alamat Heeh. ditujukan untuk kepada Iya, siapa? ditujukan kepada siapa? Di situ ditujukan tentu saja kepada Siti. Siti. Nah, di Jalan Baru nomor 15 Jakarta itu namanya alamat yang dituju. Lalu juga tentu saja ada ucapan terima kasih yang disampaikan oleh siapa, Bu? Yang disampaikan oleh toko majalah tadi. Iya, yang Ya, disampaikan oleh ucapan toko terima kasih. majalah. Nah, ini Bu Naili, kita kan sudah mendekati bulan Ramadan ya Bu Naili ya. Nah, sebentar lagi kan Idul Fitri. Nah, setelah Ramadan kan Idul Fitri. Nah, biasanya ketika Lebaran itu ada yang mengirimkan bingkisan. Nah, mengirimkan bingkisan itu, nah ini bisa diisi dengan ucapan, kartu apa namanya? Ucapan selamat Selamat Hari Raya Idul iya, Fitri, selamat ya. Hari Raya Idul Fitri. Nah, di situ tentu saja ada alamat yang dituju dan ucapan yang dituliskan ya, sesuai dengan momen yang terjadi. Misalnya ketika besok itu Idul Fitri, berarti ucapannya selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Biasanya seperti itu Ya, ya. kadang-kadang dulu juga pernah kalau mau puasa gini Iya. dapat kiriman. Oh iya. Iya, nanti Nanti ada atas juga ya, bungkusnya itu ada ucapannya tulisannya. ya. Iya. Iya, momennya berarti tulisannya nanti berarti selamat menjalankan ibadah puasa. Nah, berarti itu pesan ya, Bu. Iya. Pesan yang disampaikan kepada pengirim oleh pengirim pengirim. kepada alamat yang Ya. akan dituju. Misalnya Bu Dina nih mau ngirim pesan ke Bu Naili lewat kartu ucapan, nanti Bu Naili mau Bu Dina kirimi parcel misalnya ya Bu Naili. Terus Bu Dina kasih tulisan di situ kepada Bu Naili dan keluarga. Nah, di rumah. Lalu di sampingnya ada tulisan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga lancar dan barokah puasanya di bulan Ramadan. Nah, itu ya. Nah, nanti ini anak-anak bisa membuat contoh ya Bu Naili ya. Nah, bisa membuat Bisa contoh. membuat contohnya nanti dilihat di halaman 122. Iya, yuk silakan dibuka di halaman 122. Nah, di sini anak-anak diminta untuk membuat kartu pos. Iya, seperti yang kartu. dilakukan Dayut Iya. dan Lani. Iya. Nah, ini ucapannya selamat menjalankan ibadah puasa, Bu. Iya. Iya. Nah, nanti bisa dihias ya. Iya, bisa dikirim ke Langsung. teman. Iya. Alamat yang dituju ke teman mungkin atau ke saudara, ya, atau ke bapak ibu guru juga boleh ya. Kartunya saja. Iya, dikerjakan atau ditulis di halaman 122. Itu nggih? Ya, mudah sekali bukan anak-anak? Nah, sekarang kita lanjut ke halaman 123. Kita masih mengamati kartu pos ya. Kartu pos yang tadi sudah dihias tadi Bu Naili. Ternyata bentuknya Bu Naili, apa itu bentuknya? Bentuknya itu persegi panjang. Oh iya ya. Kalau persegi panjang berarti memiliki berapa sisi Bu Naili? Memiliki 4 tepi. Oh iya, Nah, 4 tepi, sisinya. 4 tepi. Sisinya ada Nah, 4. 4 tepi itu 4 sisi. Nah, berarti 4 sisi itu panjangnya sama enggak Bu Naili? Kalau Beda. persegi panjang? Beda. Beda ya? Semua ada 2 yang sama, ada 2 yang Oh, 2 sisi yang berhadapannya yang sama panjang. Jadi sisi panjang yang kalau yang sesuai gambar ini panjangnya yang atas ya anak-anak, atas Ya. dan yang bawah itu lebih panjang daripada yang samping kanan dan yang samping berhadapan samping kanan coba kiri. kita itu. lihat yuk di halaman Yuk, kita halaman 123 saja. Yuk. 123. Kita lihat bukunya. Iya. Kita lihat bukunya di halaman 123. Oke. Nah, oke. Nah, Mana Bu? iya. Tepi? Ya, ini tepi yang panjang itu adalah tepi yang lebih panjang tentu saja, itu dari bagian atas dan bawah ya Bu ya. Iya. Nah, lalu sisi yang lebar namanya itu yang lebih pendek di bagian kanan dan kiri. Nah, Ini itu saling berhadapan ya? saling berhadapan. Nah ternyata
dari apa namanya kartu pos itu nanti ada kelilingnya, Bu. Apa itu keliling? Nah, keliling adalah jumlah panjang keempat tepinya, tepi sisinya. Nah, jadi ya lebar sini. iya betul, ditambah dengan karena jumlahnya ya. Nah, ditambah dengan sisi Masuk yang sisi yang, betul. Iya. Kemudian ditambah lagi. Nah itu ya, itu namanya kelilingnya. Nah ini contoh realnya ketika anak-anak misalnya Kita misalkan saja, Bu. Ini semuanya ini 5. Oke. Sini 5. Oke. Sini 3. Oke. 3. Nah, kalau jadi disuruh mencari kelilingnya, berarti jadi itu berapa dijumlahkan ya. Iya, dijumlahkan. 5 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 3. Nah, Jadi berarti berapa? 8 ditambah 8 jadi 16. 5 tambah 5 tambah 3 ditambah 3. Oh iya, 10 ditambah 6 jadi 16. oh iya. Itu nggih. Sama hasilnya ya anak-anak ya. Iya, nggih. Nah, yang penting semua sisinya itu dijumlahkan. Keliling adalah jumlah dari panjang sisi-sisinya, seperti itu. Nah, seperti ketika anak-anak berlari mengelilingi lapangan. Yang namanya mengelilingi itu kan berarti di pinggir-pinggirnya. Nah, di pinggir-pinggir sisi dari lapangannya. Tidak mungkin kan lari di tengah. Nah, nanti ini jadi clue-nya, jadi petunjuknya bahwa keliling adalah pinggir atau tepi dari sisi-sisinya, jumlahnya. Itu nggih. Nah, ternyata ini Bu Nelly materinya sudah selesai ya Bu Nelly ya? Iya. Materinya sudah selesai. Kita di subtema 3 pembelajaran yang pertama. Nah, ini ada lagi ya di halaman 124 ternyata. Apa itu Bu Nelly? Ini kita mengamati bagian bangun datar. Iya. Ya. Lalu diminta untuk menebalkan sisi-sisi yang membentuk keliling bangun tersebut. Nah, ini ya. Nah, silakan ini anak-anak, silakan tadi sudah diberi petunjuk ya bahwa keliling itu adalah tepi, jumlah dari tepi sisinya. Nah, silakan nanti anak-anak menebalkan ya. Menebalkan bisa dibimbing oleh orang tua. Itu nggih. Nah, ini alhamdulillah materinya sudah selesai di subtema 3 pembelajaran yang pertama. Itu nggih. Terima kasih atas perhatian anak-anak hari ini. Semoga apa yang disampaikan Bu Naili dan Bu Dina hari ini bermanfaat ya. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa tetap belajar, tetap semangat dan cuci tangan. Kalau pergi pakai masker. Iya, terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.